Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepyokta Maharani dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM belakang 40. Di sini saya akan melakukan penatalasaan distosia bahu menurut panduan buku dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Distosia bahu adalah suatu keadaan di mana kepala bayi sudah lahir, tetapi bahu belum lahir karena tertahan dengan simfisis pubis. Lalu, tanda klinis untuk menegakkan diagnosa distosia bahu adalah yang pertama, kesulitan melahirkan wajah. Yang kedua, kepala bayi melekat erat di vulva atau turtle sign. Yang ketiga, kegagalan putar paksi luar. Yang keempat, kegagalan turunnya bahu. Selanjutnya ada 4P. Yang pertama, don't panic. Tidak boleh panik saat terjadi distosia bahu. Yang kedua, don't pulling. Tidak boleh menarik kepala bayi. Yang ketiga adalah don't pushing. Tidak boleh mendorong fundus uteri. Yang keempat adalah don't pivoting, yaitu tidak boleh memutar kepala bayi secara tajam. Untuk alat-alatnya ada Partuset, lalu untuk bahannya ada air DTT, lalu air deterjen, lalu yang terakhir adalah klorin 0,5%. Selanjutnya, menjelaskan kepada ibu bahwa persalinan mengalami permasalahan. Ibu, ini persalinannya mengalami permasalahan, sehingga kami harus melakukan beberapa tindakan. Mohon kerjasamanya untuk ibu dengan suami, ya. Selanjutnya, meminta bantuan pada penolong persalinan dan juga untuk tim resusitasi. Selanjutnya adalah melakukan anestesi dengan lidokain 1%. Pastikan untuk melakukan anestesi tidak di depan muka bayi atau di belakang untuk menghindari trauma pada bayi. Jangan lupa untuk aspirasi terlebih dahulu, lalu disuntikkan. Setelah itu melakukan episiotomi. Pastikan untuk memantau DJJ. Untuk tindakan yang pertama yaitu manuver McRobert. Meminta asisten bidan untuk membantu menekuk kaki ibu dan lutut diarahkan ke dada ibu. Lalu saat ada his, meminta ibu untuk meneran dan mencoba untuk melahirkan bahu bayi. Ternyata untuk cara McRobert tidak bisa. Pastikan untuk memantau DJJ. Lalu dilanjutkan dengan cara Masanti. Meminta asisten untuk menekan suprapubis. Saat ada his, meminta ibu untuk meneran, lalu mencoba melahirkan bahu. Ternyata untuk cara Masanti tidak bisa berhasil. Lalu dilanjutkan dengan cara manuver Rubin. Caranya adalah menekan bagian belakang bahu anterior bayi dan didorong ke arah dada untuk mempersempit diameter dada. Asisten tetap melakukan penekanan pada suprapubis. Saat ada his, ibu diminta untuk meneran dan mencoba melahirkan bahu. Ternyata untuk cara manuver Rubin tidak berhasil. Pastikan untuk memantau DJJ. Lalu dilanjutkan dengan cara manuver wood screw. Caranya adalah memasukkan 2 jari tangan kanan ke arah depan bahu posterior bayi, masukkan 2 jari tangan kiri ke arah belakang bahu anterior bayi, lalu diputar 180 derajat. Ternyata untuk cara manuver wood screw tidak berhasil juga. Pastikan untuk memantau DJJ.
Dilanjutkan dengan cara manual removal of posterior arm. Memasukkan dua jari tangan ke arah bahu posterior bayi sampai menemukan fossa antecubiti, lalu ditekan ke arah dada, lalu meraih lengan depan atau jari-jari tangan bayi, lalu mengeluarkan tangan. Untuk cara manual removal of posterior arm ternyata juga tidak berhasil. Pastikan untuk memantau DJJ. Lalu dilanjutkan dengan cara Alford maneuver, yaitu ibu diminta untuk menungging, lalu melakukan tarikan ke arah atas untuk melahirkan bahu anterior, lalu menarik ke arah bawah untuk melahirkan bahu posterior. Ternyata untuk cara Alford maneuver tidak berhasil juga. Ibu diminta untuk posisi terlentang kembali. Lalu dilakukan pematahan klavikula atau disebut dengan cleidotomy. Mematahkan bahu anterior terlebih dahulu. Apabila tidak berhasil, lalu mematahkan bahu posterior. Ternyata untuk tindakan cleidotomy tidak bisa, lalu mematahkan simpisis pubis ibu atau biasa disebut dengan tindakan simpisiotomy. Ternyata untuk tindakan simpisiotomy tidak bisa, pastikan untuk memantau DJJ. Cara yang terakhir adalah manuver Zavanelli, yaitu memasukkan kembali kepala bayi ke dalam pelvis ibu. Manuver Zavanelli ini harus dilakukan di meja operasi. Setelah itu, segera dilakukan operasi sesar. Jika bayi sudah lahir, melakukan observasi perdarahan dan laserasi pada ibu, lalu melakukan pemeriksaan fisik dan ada tidaknya trauma pada bayi, lalu selanjutnya menyampaikan pada ibu manuver apa saja yang telah dilakukan, lalu yang terakhir adalah dokumentasi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.